pemaparan ya, pemaparan materi, kita ini dulu ya, apa namanya, dokumentasi dulu nih. Jadi makanya open kamera, silakan untuk open kamera kita dokumentasi. Di sini ada berapa slide ya, Ibu Wika? Ada sekitar 11 slide. 11 slide. Ya, oke. Mungkin nanti beberapa aja ya yang halaman-halaman depan, mungkin 3 halaman, 3 slide gitu ya. Nanti akan dipandu oleh Bu Wika, dipandu oleh saya nanti, Bu Wika mungkin membantu saya untuk men-screenshot ya dokumentasinya. Oke, pasang muka wajah serinya dong. Jangan cemberut kayak gitu. Kita mulai ya untuk slide yang pertama. 3, 2, 1. Oke. Sudah Ibu Ika? Sudah? Oke. Yang kedua, kita mulai screenshot dokumentasi slide kedua. 3, 2, 1. Sudah? Oke, slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, sudah. Cukup mungkin ya untuk 3 slide saja. Yang belakang-belakang nanti akan dapat gilirannya ya. Oke, hari ini pemaparan materi terkait dari sosialisasi kurikulum program studi teknik kimia itu akan disampaikan oleh Ibu Wika Auriani selaku koordinator kurikulum dan MBKM dari program studi teknik kimia ITERA. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Wika. Baik, terima kasih banyak Bu Deni atas kesempatannya. Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya, izinkan saya untuk share screen menjelaskan mengenai kurikulum program studi teknik kimia ITERA. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi berikut merupakan sosialisasi kurikulum program studi teknik kimia. Jadi tujuan kita dalam melaksanakan sosialisasi kurikulum program studi teknik kimia ini intinya adalah agar para mahasiswa seperti itu, bagi yang angkatan baru atau angkatan 2022, mereka bisa mengetahui atau bagaimana kira-kira dari kurikulum program studi teknik kimia. Dengan begitu diharapkan adik-adik 2022 itu bisa memetakan kira-kira nanti akan selesai itu di tahun berapa. Tahun. Nah, dengan melihat kurikulum, jadi kalian bisa kira-kira mendesain kalian itu maunya seperti apa, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari kurikulum, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Nah, mungkin ada yang baru belum tahu nih, kira-kira struktur organisasi dari program studi teknik kimia ITERA itu seperti apa, gitu ya. Dimulai dari koordinator program studi. Prodi kita itu Pak Zeto panggilannya ya, atau Dr. Eng Fadil Ahmad STMT. Kemudian di bawah dari Kaprodi itu ada gugus kendali mutu program studi atau GKMP. Nah, ketika akan ada evaluasi perkuliahan, nah ini ada tugasnya si GKMP ya. Nah, jadi GKMP ini diketuai oleh Pak Misbahuddin Al-Hanif ya. Kemudian kita punya administrasi yaitu Bu Lisa Adiana Saputri. Kemudian untuk masing-masing bidang bagian seperti itu ya, ada kemahasiswaan itu oleh Pak Fauzi Supandi. Kemudian koordinator tugas akhir itu Bu Reni Yuniarti. Kemudian ada koordinator kurikulum itu saya sendiri. Kemudian ada koordinator laboratorium itu Pak Rifki Supras. Kemudian koordinator penelitian itu Pak Jabosar.
koordinator KP Bu Yunita Fahmi, kemudian ada koordinator Humas dan Media itu Pak Andri Sanjaya, kemudian kita punya laboran Pak Yasin Nurfikih. Nah, jadi bagi teman-teman mahasiswa intinya yang akan berhubungan dengan misalnya masalah perlombaan itu bisa hubungin ke mahasiswaan ya. Kebetulan Pak Fauzi hari ini belum hadir. Kemudian yang ingin berkonsultasi mengenai tugas akhir itu bisa ke Bu Reni. Kebetulan Bu Reni hadir ya pada hari ini. Kemudian yang ingin berkonsultasi mengenai kurikulum atau bertanya-tanya mengenai kurikulum itu kita. Jadi kita ada timnya ya, tim kurikulum. Nah kemudian ada koordinator lab itu Bapak Rizky seperti itu ya. Nah jadi kalian bisa menghubungi para dosen ini seperti itu diharapkan. Oke, sudah pada kenal semua ya dengan dosen-dosennya ya. Oke, mungkin 18, 19, 20, 21 sudah mungkin ya. Jadi untuk 2022 seperti ini ya, kita urutannya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah daftar nama dari dosen-dosen teknik militer, seperti itu ya. Ini dibagi menjadi dua, berdasarkan kelompok ilmuwan ya. Berdasarkan kelompok ilmuwan, yang sebelah kiri ini adalah pengembangan dan perancangan proses dan produk bio, seperti itu ya. Diketuain oleh Bu Deviani. Kemudian di sebelah kanan, itu adalah pengembangan dan perancangan proses dan produk kimia. Itu diketuai oleh Pak Mustafa, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah daftar nama dosen. Beberapanya di sini itu ada yang sedang tubel ya. Ada Pak Prama Hadi, Pak Didi, itu sedang tubel. Kemudian ada Pak Edwin, nah ini sedang tubel ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke intinya ya, inti dari kurikulum. Nah, berikut merupakan blok diagram kurikulum teknik militer. Nah, jadi perhatian kepada 2022, 2021 juga ya, 2021 yang di tahun pertama masih ya, di tahun pertama, tapi di semester kedua untuk di prodinya ya, oke. Nah, jadi intinya adalah secara umum jenjang sarjana itu memiliki 8 semester. Nah, seperti itu. Namun ini bisa saja kurang ya. Jadi normalnya adalah 8 semester, maksimalnya adalah 14 semester atau 7 tahun. Ya, nggak ada kan yang mau selesai dalam jangka waktu 7 tahun ya. Oke. Pastinya kita mau lebih cepat. Kalau bisa itu ya 7 semester ya. Nah, jadi di tahap pertama ini yang anak 2000 angkatan 2022 sekarang ya, itu ada di bagian tahap persiapan bersama atau TPB. Itu semester 1 dan juga semester 2 dan kalian udah paketan ya ngambilnya, yaitu 19 SKS dan ini ya 19 SKS nih ya, 19 SKS. Kemudian di semester kedua juga 19 SKS seperti itu. Nah, intinya di bagian tahap persiapan bersama ini adalah penguatan data sains. Nah, jadi mata kuliahnya itu mirip-mirip dengan ketika kalian di sekolah menengah seperti itu ya. Nah, jadi di sini total SKS-nya berarti ada 38 SKS ya. Ini sudah termasuk ke dalam mata kuliah umum, gitu ya. Contohnya adalah lingkungan hidup Sumatera dan juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu. Kemudian nanti setelah kalian selesai dari TPB itu masuk ke semester 3 dan seterusnya atau ke tahap program studi. Nah, jadi di sini sudah dituliskan ya di semester 3 ini untuk paketannya itu adalah 19 SKS. 19 SKS ini menunjukkan wajib program studi. Jadi wajib program studi ya. Nah, ditambah dengan 2 SKS MKU. 2 SKS MKU-nya apa aja nanti kita jelaskan setelah slide ini ya. Kemudian, jadi MKU itu bisa kalian ambil sepanjang 3, 4, 5, 6 ya, 7 dan 8 ini bisa. Tapi makin cepat kalian ambil, artinya kan makin cepat menyelesaikannya ya. Baiknya di sini kita sudah letakkan itu di 3, 4 dan 5 ya. 3, 4 dan 5 seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang lewat dari sini tuh silahkan, tapi tentu waktu studi kalian mungkin sedikit terganggu seperti itu. Kemudian masuk ke semester 4. Nah, ini bagi angkatan 2021 ya. Nah, jadi di 2021 itu SKS wajibnya itu adalah 20 SKS. SKS wajibnya 20 SKS, kemudian kan bisa tambahkan 2 SKS mata kuliah umum atau MKU. Itu bisa kalian ambil agama, kewarganegaraan, ataupun Pancasila ya. Bisa di antara 3 itu. Kalau misalnya sudah diambil semester lalu, maka ambil yang lain gitu ya intinya. Nah, jadi
di semester 4 itu tidak disarankan untuk mengambil mata kuliah pilihan. Karena apa? Karena di tingkat 4 itu mata kuliahnya lumayan berat ya, bukan lagi lumayan berat ya. Kalian ada 2 praktikum, di mana praktikumnya Labtek 1 dan juga kimia fisik ya. Nah, begitu juga di semester 3. Nah, jadi intinya di tahun pertama prodi atau di tahun kedua kuliah kalian itu tidak disarankan untuk mengambil MKP. Jadi mengambil MKP itu baru bisa di semester 5 ke atas ya. Oke, nah di antara semester 4 ke semester 5 itu akan ada kuliah kerja lapangan. Nah, ini adalah agenda wajib tahunan prodi. Nah, jadi nanti yang akan kebagian kuliah kerja lapangan itu adalah angkatan 2021 ya. Jadi ini sekalian reminder ya buat angkatan 2021 untuk mempersiapkan kira-kira nanti kalian KKL-nya di mana seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke semester 5. Nah, jadi di semester 5 ini wajibnya itu adalah 18 SKS dan biasanya jadi akan ada KKN seperti itu ya. KKN itu bisa kalian ambil di 5 ataupun 6. Nah, kalau 5 berarti itu adalah ganjil, berarti ini biasanya itu yang paling banyak. Jadi di ganjil itu peserta KKN-nya banyak, sedangkan di genap itu sedikit gitu ya. Nah, jadi KKN-nya itu diisi di mana? KKN-nya pelaksanaannya tentunya adalah di liburan ini, ya, di liburan ganjil atau di liburan genap seperti itu ya. Nah, jadi pelaksanaannya di sana seperti itu ya. Nah, jadi di sini ditambah dengan 2 SKS KKN dan 2 SKS MKU. Jadi total SKS-nya ada 22 SKS untuk di semester 5 seperti itu ya. Kemudian di antara libur semester ya, di antara libur semester ini bisa kalian isi kalau seandainya tidak mengambil KKN kan bisa isi dengan penelitian atau kalian isi dengan KP misalnya ya. Nah, mohon maaf ini maksudnya adalah penelitian dan KP ya. Kemudian di semester 6 itu total wajibnya itu adalah 17 SKS. Seperti itu ya. Nah, di semester 8, semester 6 17 SKS, kemudian di semester 7 itu ada 13 SKS. Nah, di semester 6 dan juga 7 kalian memiliki hak untuk mengikuti kegiatan kampus merdeka. Ini ya, kegiatan kampus merdeka. Kegiatan kampus merdekanya apa aja nanti kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa mengikuti kampus merdeka. Kalau misalnya tidak, maka kalian bisa mengambil SKS ini ya. Jadi 17 SKS untuk di semester 6 dan 13 SKS di semester 7. Nah, ini sudah termasuk 13 SKS ini adalah perancangan pabrik atau TA1 dan juga mata kuliah pilihan seperti itu ya. Jadi 13 SKS ini sudah termasuk ini ya. Nah, jadi kalau dilihat mata kuliah wajibnya di semester 7 itu berarti kalau MKP-nya ada 4 SKS dikurang ditambah 2 jadi 6. Berarti sekitar 7 SKS ya, 7 SKS mata kuliah wajib di semester 7. Jadi makin ke bawah itu makin mengkerucut ya. Karena tugas akhir kita adalah perancangan pabrik dan itu berat seperti itu ya. Maka dari itu kita menyusun kurikulum di 7 dan 8 itu lumayan luang untuk kalian bisa concern ke tugas akhir seperti itu ya. Nah, kemudian gimana tugas akhirnya ini pun kita bagi dua ya. Jadi perancangan pabrik yang pertama itu sampai dengan perancangan tangki dan reaktor. Kemudian yang seterusnya bab selanjutnya itu ada di semester 8. Seperti itu ya. Nah, di sela-sela 6 dan 7 itu juga kalian bisa ambil di liburan itu bisa ambil KKN, KP ataupun riset ya. Seperti itu. Kemudian di semester 8 ini 11 SKS. Itu ada KP, riset, SB, dan TA. Maksudnya apa? Jadi intinya adalah pengambilan SKS untuk KP, riset, SB, dan TA itu setelah kalian melaksanakan tugas kalian. Maksudnya adalah misal KP, artinya kalian sudah selesai seminar, baru kalian melaksanakan KP. Kemudian kalian selesai dengan seminar hasil, baru kalian ambil SKS riset seperti itu. Begitu juga dengan SG. Dan ini masing-masing punya ketentuannya, dan ketentuannya akan kita jelaskan nanti di belakang ya. Nah, jadi keseluruhan ini dari blok diagram ini, intinya adalah minimal kalian harus mencapai 144 SKS. Seperti itu ya, jadi di tingkat sarjana itu minimal 144 SKS, maksimal 160. Jadi kalau misalnya kalian mengambilnya lebih dari 144 itu oke, tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Nah, ini catatan untuk semuanya ya. Catatan untuk semuanya ini adalah syarat lulus ITERA secara umum. Nah, jadi ini peringatan untuk angkatan 2022 sampai ke 2019 ya. Nah, ini masih sama intinya ya.
144, 160 ya. Nah ini rangkaian tugas akhir, reminder buat kalian semua. Intinya terdiri dari KP, riset, TA1, ini ada di semester 7, dan juga TA2. Intinya adalah tugas akhir maksudnya ya. Kemudian MKU yang harus kalian ambil di luar paketan di semester 1 dan 2, itu ada MKU Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Nah ini ngambilnya di tingkat prodi, artinya adalah di semester 3 ke atas. Semester 2 ke atas ya, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kemudian wajib mengambil KKN. Nah, KKN itu adalah salah satu dari MKU udara. Itu kalian bisa ambil di semester 5 atau 6. Seperti itu. Kemudian lagi, syarat wajibnya lagi adalah mengikuti SG atau webinar, itu minimal 10 kali, dan 5 kali tugas akhir, seminar tugas akhir. Nah, ini reminder sekali untuk angkatan 2019 yang akan mau lulus ya. Jadi untuk SG atau webinarnya itu dicicil dari sekarang. Nah, 2022 itu sudah bisa masukin ya. Nah, itu minimal 10 kali untuk SG atau webinar yang berkaitan dengan teknik kimia, dan juga 5 kali seminar tugas akhir, maksudnya adalah kalian bisa mengikuti seminar KP kakak tingkat kalian yang sifatnya terbuka ya. Kemudian bisa mengikuti seminar hasil penelitian atau seminar proposal penelitian yang sifatnya terbuka. Dan itu semuanya harus ada buktinya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika nanti kalian mengikuti, itu ada preferensinya, seperti itu. Nah, ini diatur lebih lanjut pada panduan SG program studi teknik kimia ITERA. Nah, masing-masing untuk KP, TA, dan riset juga ada panduannya ya. Ini bisa kalian download di link ini. Di link ini nanti PPT-nya kita bagikan, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini reminder untuk syarat-syarat mata kuliah yang berupa KKN, KP, dan juga penelitian. Intinya seperti itu ya. Ini untuk agar kalian ingat, agar nantinya ketika kalian sudah bisa maksudnya ya memetakan untuk angkatan 2021-2022, kalian bisa memetakan kira-kira kalian mau ngambil KKN kapan gitu ya. Kalian mau ngambil KP kapan, kalian bisa ngambil penelitian kapan seperti itu ya. Nah, jadi dengan syarat-syarat terlampir seperti ini ya. Nih, jadi intinya adalah kalau misalnya KKN, kalian harus, ini ya yang terbaru, intinya adalah mengambil dan selesai. Artinya ini udah ada di transkrip nilai kalian. Totalnya itu adalah 76 SKS ya. Kita ganti warna dulu. 76 SKS gitu ya. Jadi terlepas dari dia lulus atau tidak lulusnya. Jadi intinya adalah mengambil dan selesai. Artinya udah ada di transkrip nilai ya. Kemudian mengambil mata kuliahnya, jadi intinya ketika kalian mau ikut KKN, harus ada di KRS-nya. Jadi kalian ambil dulu KRS-nya, baru kalian ikutin KKN-nya, seperti itu ya. Kemudian mendaftarkan diri dan lain sebagainya. Ini bisa kalian baca nanti ya, kalau untuk syarat-syarat dari KKN-nya. Kemudian syarat untuk KP sekarang ya. Nah, kalau KP itu terbagi menjadi dua ya, maksudnya adalah KP MBKM dan non-MBKM. Maksudnya apa? KP non-MBKM itu adalah KP yang wajib. Jadi sifatnya wajib, jadi mata kuliah wajib ya, dan itu besarnya adalah 2 SKS. Nah, tapi kalau yang MBKM itu adalah sunnah sifatnya ya. Nah, jadi kalian boleh mengikuti dan itu bisa diekuivalensikan sama mata kuliah wajib KP dan mata kuliah lainnya. Seperti itu ya. Kalau MBKM tentu sama aja dan magang ya, dan itu 1 semester minimal, 1 tahun maksimal. Nah, seperti itu. Ini syaratnya intinya adalah telah menempuh 90 SKS pada saat pengajuan KP. Artinya apa? Misal kalian itu sudah ngambil 76 SKS atau 80 SKS misalnya ya. Nah, jadi ketika KP berjalan gitu, kalian ngambil sekitar 18. Artinya total SKS kalian itu adalah 98 gitu ya. Nah, artinya kalian sudah bisa memenuhi syarat untuk ngambil KP seperti itu ya. Kemudian ini ada beberapa mata kuliah prasyarat, ini bisa kalian baca di sini. Itu harus lulus mata kuliah praktek 1, praktikum, terus telah mengambil. Nah, telah mengambil itu berarti lulus atau tidak lulus, tidak masalah, yang penting adalah telah mengambil ya. Itu ada NMP, termodinamika dasar dan termodinamika teknik kimia, ada mekanika fluida, ada perpindahan panas, prospem, peralatan proses, kinetika reaksi, perancangan, dan simulasi proses kimia. Seperti itu ya. Nah, jadi itu syarat untuk mengambil, tentunya harus mengisi di KRS ya, baik KKN, KP maupun penelitian atau riset. Oke. Nah, kemudian syarat pengambilan mata kuliah penelitian. Nah, secara umum kalau mata kuliah penelitian itu adalah sebesar 99 SKS telah mengambil seperti itu.
Kemudian ini ada beberapa mata kuliah prasyaratnya, itu ada LAPTEK 1 dan LAPTEK 2, itu harus lulus ya. Kemudian setelah lulus mata kuliah PMP, itu untuk syarat mata kuliah penelitian. Gitu. Nah, untuk KP penelitian, itu kalian ambil SKS-nya kalau sudah selesai seminar hasilnya ya. Jadi kalau misalnya KP berarti selesai perdadaran atau seminar namanya. Kalau misalnya penelitian itu selesai seminar hasil, bukan selesai sampel, tapi selesai seminar hasil ya. Itu untuk mengurangi kalau misalnya kalian ternyata belum selesai pada semester tersebut, mengurangi keluar nilainya E ya. Jadi kalau misalnya keluar nilainya E, tentu nanti IPK kalian akan berpengaruh seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bercerita mengenai sebaran mata kuliahnya ya. Nah, ini untuk yang angkatan 2022, ini ada semester 1 dan juga semester 2 ya. Jadi total SKS-nya adalah 19 SKS seperti itu ya. Nah, jadi totalnya adalah 19 SKS. Jadi untuk 2022 kalian tinggal mengikuti ya. Tinggal mengikuti. Di sini kan ingat ada praktikum. Nah, reminder di sini kan ada praktikum, FISDAS dan juga FIDAS. Oke ya. Jadi untuk angkatan 2022 berdasarkan hasil dari indeks prestasi kumulatif yang ada gitu ya. Berdasarkan laporan bahwa nilai rata-rata untuk anak 2022 itu lumayan rendah. Jadi kita mohon kepada seluruh mahasiswa angkatan 2022 untuk bisa meningkatkan nilainya di semester ini ya. Karena sebenarnya tahap persiapan bersama itu adalah tahun di mana atau semester di mana kalian menabung nilai ya. Karena yang namanya ketika masuk ke tingkat prodi itu mungkin jauh lebih sulit seperti itu. Nah, jadi diharapkan kalian menabung nilai di semester 1 dan juga 2 ya. Jadi diharapkan di semester 1 dan juga semester 2 ini IPK kalian besar seperti itu ya. Nah, jadi kebetulan kita sudah offline juga, jadi semoga dengan offline ini akan meningkatkan nilai kalian. Jadi belajarnya lebih ditingkatkan lagi seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang MKU ya, MKU seperti itu. Ada tambahan untuk semester ini ada Pancasila, Kewarganegaraan dan juga olahraga dari tahun 2019 ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang semester 4 untuk angkatan 2021 ya. Nah, ini reminder untuk angkatan 2021, total SKS kalian itu adalah 22 SKS sudah termasuk dengan MKU ya. Kalaupun misalnya kalian belum mau mengambil MKU karena merasa berat seperti itu ya, misal kalian mau ngambilnya adalah 20 SKS itu tidak masalah. Seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Karena di sini lumayan berat karena ada LAPTEK 1 dan juga kimia fisik itu ada praktikumnya juga ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke semester 6 berarti ya. Untuk angkatan 2020. Nah, untuk semester 6 dan 7 ini kan sebenarnya MBKM ya. Nah, ini reminder lagi nih. Intinya jangan sampai salah pilih kode mata kuliah ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang mirip. Judulnya sama mata kuliah program studi lain gitu ya yang beririsan sama kita. Nah, itu jadi jangan sampai salah pilih kode mata kuliahnya. Dan satu aja, kalau misalnya ada double mata kuliah dengan judul yang sama dan dengan kode mata kuliah yang sama, ambil satu aja ya, seperti itu. Kemudian berarti kita langsung lanjut aja. Ini untuk semester 6. Oke. Nah, semester 6 total SKS-nya itu ada 17 SKS. Saya lihat rata-rata untuk angkatan 2020 sudah memilih MKP ya. Nah, nanti kita ceritakan bagaimana sih aturan dari MKP ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk mata kuliah semester 6 ini ada pengenalan bioproses, utilitas ya, ada PIK, ada keselamatan pabrik kimia, ada bahan konstruksi korosi, ada PLIK dan juga optimasi. Seperti itu. Ada 17 SKS ya untuk di semester 6. Nah, untuk angkatan 2019 itu berarti mereka ngambilnya bisa MKP dan juga mungkin penelitian dan juga KP ya. Nah, untuk mahasiswa 2019 yang sedang dan telah selesai penelitian diwajibkan mengambil KRS penelitian. Jadi wajib ya. Dan mengambil KRS-nya itu berdasarkan dosen pembimbingnya. Jadi kalian sudah dibagi kelas-kelasnya berdasarkan dosen pembimbing kalian. Ya. Nah, jadi reminder untuk angkatan 2019 untuk mengambil KRS penelitian bagi yang sedang dan telah selesai penelitiannya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya baru akan running dan kalian yakin bahwa akan bisa menyelesaikan pada semester ini, juga silakan diambil ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini
Ini perubahan kebijakan pengambilan MKP dari 2018 ke 2020 ya. Nah, jadi begini, di angkatan 2018 itu maksudnya kurikulum 2018 kalian wajib mengambil 5 mata kuliah pilihan atau setara dengan 10 SKS, di mana masing-masing SKS-nya masing-masing mata kuliah itu 2 SKS. Nah, jadi di 2019 itu sisa 3 mata kuliah pilihan atau setara dengan 6 SKS ya. Setara dengan 6 SKS. Ini 6 SKS. Kita lanjutkan, setara dengan 6 SKS. Karena apa? Karena pada tahun tersebut itu adanya mata kuliah olahraga dan perancangan pabrik kimia atau TA1. Jadi TA itu kita bagi menjadi 2 agar tidak terlalu berat ya. Jadi dilaksanakan pelaksanaan TA itu 2 semester. Jadi di semester 7 dan juga semester 8. Seperti itu ya. Jadi MKP-nya atau mata kuliah pilihannya itu otomatis berkurang ya. Jadi kita menguranginya adalah MKP-nya. Kemudian 2020 itu berkurang lagi karena Pancasila atau PPKN itu di breakdown menjadi Pancasila dan kewarganegaraan. Sehingga sekarang kewajibannya itu adalah 2 mata kuliah aja atau setara dengan 4 SKS seperti itu. Nah, jadi wajibnya itu ada 2 mata kuliah pilihan, tapi ada tapinya ya. Kalian karena maksimumnya adalah 160 SKS, kalian bisa mendapatkannya, itu tidak masalah kalau kalian mau melebihi dari 2 mata kuliah pilihan. Tapi kita warning, intinya adalah MKP yang sudah kalian ambil itu tidak bisa dihapus dari Siapat. Seperti itu ya. Jadi artinya apa? Yang sudah kalian ambil tentu akan masuk ke dalam daftar transkrip nilai kalian nanti di akhir. Nah, seperti itu tidak bisa dihapus. Jadi nilai IPK kalian atau kumulatifnya itu akan diakumulasi semuanya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian ini adalah beberapa daftar mata kuliah pilihan yang bisa diambil untuk angkatan berarti semester 5 ke atas ya. Semester 5 ke atas ya. Nah, jadi di sini, ini untuk yang genap, ini ya. Kode mata kuliahnya ada di sebelah kiri. Jangan sampai salah kode mata kuliahnya ya. Jangan sampai salah kode mata kuliahnya. Ini ada sistem manajemen, pengendalian pencemaran udara, ada ekstraksi, teknologi pinch, ada pupuk, katalis, ada gula juga, terus ada teknologi pengolahan gas, ada mikrobiologi industri, ada material pembersih, termokimia biomasa, ada minyak atsiri, ada pengembangan produk pangan, dan teknologi herbal. Dari ke-14 mata kuliah pilihan ini, gitu ya, diharapkan untuk seluruh mahasiswa mengambilnya itu berdasarkan memang interestnya kalian, bukan berdasarkan mudah atau tidaknya dosen dalam memberikan nilai ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan untuk MKP ini memang untuk naikin nilai kalian ya. Tapi pilihlah yang berdasarkan memang kalian interest dan menyangkut dengan tema penelitian kalian yang akan kalian jalani. Paham ya maksudnya ya? Jadi misalnya kalian berkecimpung di katalis misalnya, maka kalian ambillah mata kuliah berhubungan sama katalis seperti itu ya. Misalnya penelitiannya mengenai ekstraksi, nah ambillah mengenai teknologi ekstraksi seperti itu. Nah jadi ambil sesuai dengan bidang penelitian yang akan kalian jalankan dan berdasarkan yang interestnya kalian yang memang mau kalian gali seperti itu. Dan untuk mata kuliah pilihan ini tentu per kelasnya itu batasi ya, karena agar terjadinya pemerataan untuk setiap MKP ini ada mahasiswanya seperti itu ya. Nah ini diingatkan lagi, intinya semua MKP yang udah kalian ambil itu diakumulasi nilainya di transkrip akhir nanti ya. Oke. Nah ini beberapa terminologi yang harus kalian ketahui, mungkin untuk reminder untuk angkatan bawah ya 2022, 2021. Jadi kalau misalnya satu SKS itu intinya adalah 1 jam ekivalen, maksudnya adalah 1 jam pelajaran tuh 50 menit ya, 50 menit tatap muka. Kemudian juga tugas terstrukturnya di luar dari itu adalah 1 jam kegiatan, kemudian 1 jamnya lagi itu adalah mandiri, gitu ya. Jadi kalau untuk tatap muka itu adalah 50 menit setara dengan itu. Nah, ini reminder untuk angkatan 2022. Jadi syarat lulus pada TPB itu adalah memenuhi beban SKS sesuai yang dipersyaratkan pada setiap klaster. Jadi teknik kimia itu maksudnya adalah ke dalam klaster A. Nah, jadi dalam hal ini adalah paketan tadi 38 SKS itu semuanya sudah kalian ambil dan juga lulus. Di TPB itu lulus tuh D itu lulus ya, D itu lulus, seperti itu. Kalau E itu tidak lulus. Nah, kalian punya kesempatan untuk memperbaiki nilai yang D tadi boleh diperbaikin itu di semester antara atau semester pendek.
itu di tahun kedua kalian. Dalam artian TPB ini kalian punya kesempatan selama 2 tahun, gitu ya. Jadi punya kesempatan selama 2 tahun untuk TPB. Lewat dari situ nggak bisa. Dalam artian itu 4 semester berarti ya. Jadi misalnya nih kalian itu TPB tahun ini ternyata dia nggak lulus nih. Di semester 3 kalian bisa ambil TPB lagi, gitu ya. Jadi berbarengan sama mata kuliah prodi. Maksudnya misal nih paketan prodi tadi untuk di semester 3 ada 19. Nah, kalian ada yang nggak kalian ambil, misalnya kalian karena masih mengulang itu tidak masalah ya. Atau kalian mau mengulangnya di semester antara. Nah, apa itu semester antara? Intinya semester antara itu dilakukan pada semester yang genap ya. Jadi di pergantian tahun. Seperti itu. Jadi 1 tahun 1 kali. Nah, untuk semester antara itu tetap dilaksanakan selama 16 kali pertemuan atau 16 kali tatap muka ya, di mana sama seperti perkuliahan reguler pada umumnya, di 16 kali pertemuan itu 2 kalinya adalah ujian, seperti itu. Nah, untuk yang semester antara, karena waktunya lebih pendek, maka dia paling sedikit dilaksanakan 8 minggu. Dalam artian, 1 minggu itu bisa 2 kali masuk tatap muka, seperti itu ya. Nah, ini mengenai MBKM tadi. Nah, jadi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebenarnya kita program studi sangat-sangat mendorong kalian untuk mengikuti ini ya. Karena apa? Sebenarnya banyak hal positif yang bisa kalian dapatkan dari kegiatan MBKM. Nah, kegiatan MBKM yang ada di program studi itu bisa berupa magang industri, ada pertukaran pelajar kampus Merdeka, ada magang riset, ada di sini ada beberapa mata kuliah juga yang dipertukarkan. Itu salah satunya adalah MKP Teknologi dari semester ini. Kita pertukarkan dengan Universitas Brawijaya. Jadi yang akan mengajar kalian nanti untuk MKP Teknologi. Ya. Silent dulu nih. Halo Wisnu ide utama bisa dimatikan dulu. Oke. Nah, kemudian ada mata kuliah wajib juga, ada bahan konstruksi korosi di semester 6 ya. Jadi ini kita pertukaran sama Universitas Brawijaya. Jadi dosen kita mengajar UB, kemudian dosen UB mengajar kalian, seperti itu ya. Nah, ini dilaksanakan kegiatan MBKM-nya pada semester ini. Kemudian ada ISMA. ISMA ini intinya adalah program pertukaran pelajar yang dia keluar ya, ke luar negeri. Nah, ini ada link website dari masing-masing ya. Nah, untuk kegiatan MBKM lainnya, itu kalian bisa juga ikuti, misalnya studi independen, misalnya ya. Studi independen tuh kayak macam proyek-proyek seperti itu. Jadi kayak kalian belajar mengenai misalnya, dulu kakak tingkat kalian ada angkatan 2019, Tiara Amelia, itu mengikuti studi independen di bidang pembuatan website. Nah, seperti itu kalian bisa ikutin. Tuh ya. Nah, jadi kegiatan MBKM ini itu sangat penting sebenarnya buat kalian karena memang Merdeka Belajar. Jadi intinya adalah kalian itu mendapatkan insight di luar keilmuan teknik kimia atau perluasan dari keilmuan teknik kimia itu sendiri. Maksudnya adalah, jadi misalnya di magang industri, kemudian magang riset, itu masih berkaitan sama teknik kimia ya. Jadi perluasan, jadi kalian bisa menggali lebih banyak seperti itu ya. Dan lebih lama, lebih intens, karena waktunya adalah paling sedikit 1 semester, paling lama adalah 1 tahun. Seperti itu. Nah, untuk yang dia di luar keilmuan, itu pun kita memperbolehkan kalian ya. Memperbolehkan kalian. Contohnya kayak kakak tingkat kalian tadi, itu dia mendapatkan materi atau mendapatkan ilmu mengenai website. Seperti itu. Nah, itu bisa kalian ikuti seperti itu ya. Nah, ini beberapa screenshot dari websitenya ya. Jadi untuk magang riset itu ada manajemen talenta, namanya ini punyanya BRIN, seperti itu ya. Jadi manajemen talenta ini ada research assistant, kemudian di situ ada magang riset juga ya. Contohnya kalau di magang riset punya BRIN itu di Elsa, ini Elsa BRIN. Elsa BRIN ini untuk kalian daftar magang penelitian ya, seperti itu. Nah, untuk angkatan 2018 itu pun bisa. Jadi kalian bisa mendaftar research assistant. Jadi kalian bisa daftar asisten riset ya untuk angkatan 2018 seperti itu. Nah, jadi harapan kita untuk semua mahasiswa program studi teknik kimia yang memang berkesempatan dan tertarik untuk mengikuti MBKM, kita mendorong, kita
support penuh ya untuk kalian mengikuti ini. Tentunya memang setiap apa yang akan kita ambil ada konsekuensinya ya. Dalam artian adalah tentu dengan kalian mengikuti kegiatan MBKM ini, lama studi kalian itu akan nambah seperti itu ya, akan nambah. Tapi ini sebenarnya adalah terbayarkan dengan ilmu yang kalian dapatkan, dengan kelebihan-kelebihan yang kalian dapatkan gitu ya. Jadi intinya adalah apa ya? Intinya adalah no free lunch. Jadi apapun itu ya kalian bisa dapatkan hal positifnya gitu ya. Jadi kalian punya dapat ilmu yang lebih, kalian punya pengalaman dalam magang industri, berarti pengalaman bekerja juga ya. Karena biasanya kalau misalnya kayak magang industri atau magang riset itu kita dibayar ya, dibayar oleh risetnya, maksudnya adalah lembaga risetnya atau oleh industrinya seperti itu ya. Nah jadi kalian bisa sambil intinya magang kerja dalam hal ini ya, atau misalnya kalian pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah jadi otomatis waktu kalian itu nambah, tapi kalian punya pengalaman sekolah di luar seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya sangat worth it sekali ya untuk kalian bisa mengikuti kegiatan Kampus Merdeka. Nah, dan juga dengan kalian mengikuti kegiatan ini juga, itu kan membantu program studi untuk meningkatkan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama itu milik perguruan tinggi, tapi juga berasalnya dari program studi seperti itu ya. Jadi silakan kalau misalnya mau mengikuti kegiatan MBKM. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa mata kuliah yang bentukannya adalah case-based method atau project-based learning. Jadi, di sini intinya adalah mata kuliah yang dia tugas besar atau berkelompok ya. Jadi, pemecahan kasus, seperti itu ya. Atau kalian mengerjakan satu project, seperti itu ya. Ini beberapa mata kuliahnya. Ini yang sudah di bold, itu adalah mata kuliah pada semester genap ini. Itu untuk angkatan 2021 ya. 2020 ya, itu ada optimasi dan troubleshooting. Kemudian untuk angkatan 2021 itu ada perpindahan panas, ada proses pemisahan, ada teknik reaktor, dan untuk angkatan 2020 ada proses industri kimia. Nah, dan juga mungkin beberapa MKP yang sifatnya atau bentuk dari kuliahnya juga PBL ya, atau project based learning. Nah, jadi untungnya apa? Dengan bentuk mata kuliah yang seperti ini, itu harapannya itu bisa meningkatkan nilai kalian ya. Selain dari insight yang paling utama itu adalah kelebihan dari mata kuliah ini seperti itu ya. Kalian bisa lebih mengeksplor lagi seperti itu ya, atau memiliki ide-ide di luar yang sudah ada sekarang seperti itu ya. Karena kan misalnya perpindahan panas, kalian akan langsung mempelajari perpindahan panas atau memecahkan satu kasus yang langsung di industrinya seperti itu ya. Seperti itu misalnya kalian langsung misalnya desain heat exchanger seperti itu ya. Nah, seperti itu. Misal di proses pemisahan kalian solve misalnya dengan program Asperhaisis misalnya seperti itu. Nah, jadi ini mata kuliah PBL ini sangat-sangat menguntungkan bagi kalian ya, karena kerjanya itu adalah kerja kelompok. Jadi harapannya kalian bisa bersama-sama gitu ya, memecahkan satu kasus. Dan tentunya untuk mata kuliah ini, bobotnya itu yang paling besar itu adalah tugas besar. Nah, dengan harapan kalau misalnya bobot tugas besarnya lebih besar, itu bisa meningkatkan nilai kalian gitu ya. Jadi harapannya untuk mata kuliah yang PBL ini, nilai kalian itu besar intinya seperti itu. Nah, untuk mata kuliah PBL ini juga itu mendukung indikator kinerja utama ya, lagi-lagi untuk yang bagian kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan. Ini ada beberapa agenda wajib tahunan program studi teknik militer. Nah, jadi reminder ya untuk angkatan 2022, 2021, 2020 dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini kita punya beberapa kegiatan wajib tahunan dan ini akan dilaksanakan tiap tahunnya dan mungkin ke depan akan nambah lagi ya. Nah, yang pertama itu adalah kuliah kerja lapangan. Jadi kuliah kerja lapangan ini wajib ya. Itu dilaksanakan pada liburan semester 4. Kenapa nggak di atasnya gitu ya, nggak di 5 atau 6? Karena kalau di 5 atau 6 itu biasanya kan udah ada yang KP ya. Nah, jadi untuk KKL ini, next-nya itu adalah untuk angkatan 2021 ya. Jadi untuk angkatan 2021, kepada ketua angkatan ya, seperti itu, silakan kalian memetakan kira-kira nanti mau KKL-nya di mana, seperti itu ya.
Kemudian ada kegiatan wisuda program studi teknik kimia, itu ada di 3 kali, Maret, Juli, dan Oktober. Intinya adalah prodi itu punya kegiatan, bisa misalnya di aula C ya, aula F, seperti itu ya, untuk kegiatan wisuda, seperti itu ya, sebelum wisuda di kampus, maksudnya di tingkat institusi tentunya ya. Kemudian ada Disnatalis Prodi, itu dilaksanakan setiap tanggal 19 September. Kemudian ada SG, nah ini untuk mengakomodir mata kuliah SG ya, itu dilaksanakan sepanjang tahun. Biasanya untuk SG ini itu berkaitan langsung dengan mata kuliahnya. Contohnya, misal ya, keselamatan pabrik kimia. Nah, untuk keselamatan pabrik kimia itu biasanya akan ada SG-nya ya. Akan ada, intinya adalah kita mengundang praktisi dari luar mengenai keselamatan pabrik untuk mengajar kepada kalian gitu. Dan banyak lagi mata kuliah lainnya. Kemudian ada pameran dan bazar produk teknik kimia. Nah, ini sudah dilaksanakan pada tahun lalu ya. Ini 1 tahun sekali kegiatannya. Ini untuk mengakomodir mata kuliah wajib, etika profesi dan kewirausahaan, dan juga mata kuliah pilihan yang terkait. Seperti itu ya. Jadi kita ada pameran dan bazar produk teknik kimia. Nah, jadi di pameran ini kita nggak hanya jualan produk ya, tapi juga memamerkan hasil dari riset atau penelitian kita. Seperti itu ya. Kemudian ada Research Day, ini setahun sekali juga. Research Day ini intinya adalah kita semuanya dosen teknik kimia itu presentasi kepada para peserta mahasiswa mata kuliah PMP. Nah, jadi di sini intinya adalah kita masing-masing dosen berdemonstrasi mengenai field dari penelitian kita atau bidang penelitian kita. Nanti masing-masing dari mahasiswa itu akan memilih dosen pembimbingnya sendiri berdasarkan mereka interestnya kemana, seperti itu ya. Dan ini 1 tahun 1 kali ya, sebelum pelaksanaan dari mata kuliah proposal dan metodologi penelitian. Oke. Kemudian ada sosialisasi akademik, maksudnya adalah sosialisasi kurikulum seperti saat ini, itu akan dilaksanakan setiap semester ya. Kemudian ada program kreativitas mahasiswa, itu setiap tahun. Nah, jadi mahasiswa program studi teknik kimia ITERA itu diwajibkan ya untuk mengikuti PKM. Jadi ini untuk apa? Yang pertama itu kalau misalnya kalian menang itu bisa diklaim kegiatan MBKM untuk prodi. Dan kalaupun tidak menang, maksudnya adalah masih kalian di seleksi tingkat program studi itu bisa diklaim untuk SG. Jadi untuk SG itu kalau misalnya kalian udah ngajuin proposalnya aja dan ke tingkat prodi berarti ya, karena seleksinya itu tingkat prodi lalu universitas gitu ya. Nah, kalau misalnya di tingkat prodi aja kalian udah masukin, itu poin untuk SG kalian udah 50. Seperti itu ya, nilainya adalah 50. Nah, jadi kalian wajib mengikuti kegiatan PKM. Seperti itu, dan cukup 1 kali. Kalau mau lebih, nggak apa-apa banget gitu ya. Kemudian lanjut ke safety induction. Nah, jadi kegiatan safety induction itu baru akan kita laksanakan pada tahun ini. Intinya ini adalah kegiatan untuk laboratorium ya. Jadi sebelum masuk lab teknik kimia, kalian harus melaksanakan safety induction dulu, yang nanti tentu akan langsung dibimbing oleh cohort lab ya. Itu dilaksanakan setiap tahun. Nah, itulah tadi untuk kegiatan wajib tahunan kita ya. Dan mungkin ke depannya akan bertambah seperti itu ya. Nah, ini reminder lagi mengenai pembagian kelas ya. Jadi untuk pembagian kelas mahasiswa itu pada semester genap, ini kalian bisa lihat ya. Untuk yang kelasnya ada 2 SKS, 2 kelas maksudnya ya, A sama B. A itu untuk NIM ganjil, B itu untuk NIM genap. Kemudian untuk yang kelasnya ada 3 kelas, rata-rata sekarang udah 3 kelas semuanya ya. Ini urutannya ya, masing-masing ada NIM-nya ya. Nah, ini bisa kalian cek langsung nanti. Kemudian untuk pembagian kelas laboratorium institusional juga. Jadi jangan sampai salah pilih kelas ya. Seperti itu. Namun ada namunnya ya. Jadi kalau misalnya bagi yang mengulang seperti itu, ini khusus yang mengulang ya. Jadi khusus yang mengulang, kalau misalnya tabrakan gitu ya, itu boleh memilih kelas yang lain. Khusus untuk yang mengulang. Kemudian ini ya mata kuliah penelitian 2019 wajib untuk diambil pada semester ini. Seperti itu. Nah, ini kita sedikit cerita mengenai SG, karena SG ini mohon untuk tidak diabaikan ya, karena ini penting. Jadi
untuk kalian mengisinya sesuai dengan panduan ya, seperti itu. Untuk download link panduannya tadi udah ada, nanti akan saya share untuk PPT-nya ya. Nah, jadi intinya adalah apa sih SG? Nah, ini soal angkatan 2022 mungkin belum tahu apa sih itu sebelum general. Jadi intinya SG itu adalah salah satu MKU yang diwajibkan oleh ITERA, gitu ya. Intinya apa sih? SG itu intinya adalah kegiatan kuliah umum yang mendatangkan pakar atau ahli di bidangnya yang berasal dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri atau pelaku industri atau instansi pemerintah atau lembaga lainnya. Nah, jadi kalau untuk di teknik kimia, tema SG yang harus kalian ikuti adalah harus sesuai dengan keilmuan teknik kimia. Seperti itu ya. Kalau mau ikut yang lain itu enggak apa-apa. Nah, jadi untuk yang klaim SG-nya untuk mata kuliah itu wajib sesuai dengan keilmuan. Seperti itu ya. Nah, untuk mata kuliah wajib ini, kode mata kuliahnya adalah SG KU 2007 ya. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai kalian ngambil SG untuk dari program studi yang lain. Seperti itu ya. Nah, ini syarat dan ketentuan SG secara umum, gitu ya. Itu bisa kalian ambil itu mulai dari semester 7. Nah, tapi kalian ngumpulin syarat-syarat SG-nya atau kegiatan SG-nya itu bisa dimulai dari semester 1 ya, seperti itu. Dan minimum itu 10 kali sesuai keilmuan. Kalau misalnya kalian ngikutin 20 kali tapi nggak sesuai keilmuan itu nggak akan bisa diklaim sebagai SG teknik kimia gitu ya. Kemudian 5 kali seminar tugas akhir ini adalah wajib dari ITERA ya. Ketentuan ini sebenarnya dari ITERA ya. 5 kali seminar tugas akhir. Seminar tugas akhir ini maksudnya adalah tadi ya, pendadaran KP atau seminar proposal atau seminar hasil penelitian. Seperti itu. Terus poin penilaiannya lagi, poin plusnya selain yang tadi adalah wajib ya, hukumnya wajib. Nah, ini poin plusnya nih bisa nambah poin dari kalian. Itu adalah proposal PKM gitu ya. Ini pengajuan aja di tingkat prodi itu kalian udah dapat 50 poin. Kemudian kalau kalian misalnya berprestasi dalam bidang akademik ataupun non akademik itu bisa kalian submit juga dan itu auto A nilainya kalau yang wajib tadi sudah terpenuhi. Ya. Nah, selanjutnya kalian bisa cek panduan SG-nya ya. Seperti itu. Nah, kalian bisa cek juga website dari program studi teknik kimia ya. Ini sedang dalam maintenance, tapi ada beberapa yang udah bisa kalian lihat. Contohnya mengenai kurikulum ya. Nah, nanti info-info program studi, info-info akademik akan di-share di sini. Jadi kalian bisa cek di sini juga ya. Nah, untuk update-nya akan segera kita lakukan. Nah, itulah tadi mengenai sosialisasi kurikulum program studi teknik kimia ITERA. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, itu dipersilakan. Karena waktunya adalah silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Bu, izin bertanya, Bu. Bu, izin bertanya. Silakan langsung aja dibuka mic-nya dan kalian boleh melalui kolom chat juga. Sebentar, ini saya kembalikan dulu nih. Mohon maaf, ini saya kembalikan dulu ke moderator. Saya kembalikan dulu ke moderator ya, mohon maaf. Silakan Bu Reni. Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar sudah. Oke, ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu Wika ya. Nah, mungkin ada beberapa yang sudah mengisi KRS-nya, terus ada kendala dalam pengodelan atau semacamnya yang sedang dihadapi gitu, bisa ditanyakan. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, ini bisa langsung jawab ya, Bren? Iya, nanti langsung dijawab. Saya bacakan. Ini ada yang chat ya. Oke, Bu, izin bertanya dari Juro ya, untuk SG webinar yang 10 kali itu harus yang diadakan oleh Teknik Kimia ITERA atau boleh dari luar, Ibu? Silakan Ibu Wika. Oke, baik. Jadi intinya boleh ya, boleh dari luar tuh boleh banget. Jadi ya intinya sesuai keilmuan ya, sesuai keilmuan teknik kimia. Jadi yang diadakan oleh Teknik Kimia ITERA itu wajib kalian ikuti dan biasanya itu nggak nyampe 10 dalam 1 tahun gitu ya. Dan juga biasanya juga
nggak semuanya bisa mengikuti SG-nya, karena misal contohnya hanya diperuntukkan bagi angkatan mana ya, atau yang mengambil mata kuliah apa gitu ya. Nah, jadi boleh banget kalau kalian mengikuti SG dari luar yang sesuai keilmuan intinya. Sesuai keilmuan itu berarti banyak ya. Nah, ke arah lingkungan itu masih sesuai keilmuan kita teknik kimia, ke arah proses itu masih. Ke arah keselamatan pabrik tentu saja masih gitu ya. Jadi banyak bidang teknik kimia itu luas. Dan tentunya tidak rugi kalau misalnya kalian itu mengikuti SG-nya lebih dari 10 gitu ya, sampai 20 kan bagus juga ya untuk menambah keilmuan kalian seperti itu. Ya, betul sekali ya, karena ilmu itu tidak terbatas ya, jadi kalian silakan mengeksplornya atau mencari ilmu-ilmu dari luar ITERA pun nggak apa-apa, seperti itu ya. Nah, jadi jangan hanya karena persyaratan, terus kalian kalau udah 10 udah gitu berhenti. Tidak seperti itu ya. Gitu, gimana Juro? Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk yang lain silakan untuk raise hand dan langsung aja open mic ya. Nggak usah malu-malu. Silakan. Wah, kok tidak ada yang bertanya? Ini rasanya sudah mengerti ya, sudah paham betul nih kayaknya kalian ya. Paham semua. Kalau nggak ada, saya boleh, Bu. Oh, siapa ini? Suara siapa? Suara siapa ini? Pak dosennya. Karena mahasiswanya kayaknya perlu dipancing. Oh, biar Pak semangat. Rifki. Oke. Oh, Pak Rifki. Suaranya udah kayak suara mahasiswa Pak Rifki. Maaf. Iya, masih Oke. muda ya. Masih muda. Oke, untuk MBKM nih, Bu. Kira-kira bagaimana nanti ya untuk konversi mata kuliahnya? Karena kan MBKM ini kan mungkin tidak akan bisa dalam satu semester mungkin 20 SKS gitu ya. Mungkin bisa jadi hanya difasilitasi oleh yang kerjasama tadi mungkin 10 SKS gitu. Apakah itu bisa dilakukan atau memang kita harus menunggu MBKM yang harus 20 SKS dan bagaimana konversinya itu? Terima kasih. Baik, izin langsung menjawab. Jadi untuk kegiatan MBKM, untuk SKS-nya itu disesuaikan dengan jumlah kegiatan belajarnya. Jadi tidak harus 20 SKS. Jadi itu maksimal 20 SKS ya. Jadi intinya adalah ketika jam SKS untuk kegiatan, jam kegiatan MBKM-nya itu tidak setara dengan 20 SKS, maka itu tidak masalah misal disetarakan dengan 11 SKS misalnya ya. Tapi ada minimumnya, ada minimum SKS-nya. Misal hanya 4 SKS itu bisa, artinya kalian tetap harus mengambil mata kuliah atau KRS, mata kuliah program studi dalam hal ini. Contohnya seperti kakak tingkat kalian kemarin, itu dia masih mengambil mata kuliah dan juga itu kegiatan MBKM. Tapi memang ini tidak disarankan kalau misalnya kegiatan MBKM itu sedikit full ya, maksudnya adalah bebannya lumayan berat seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk konversinya itu dikonversikan dengan yang pertama itu sesuai keilmuan dulu. Sesuai keilmuan dalam hal ini adalah sesuai keilmuan teknik kimia seperti itu ya. Misal untuk KP atau setara dengan magang industri, maka tentu kalian tidak perlu lagi mengambil mata kuliah KP. Jadi sudah diekuivalensikan dengan kegiatan magang. Dan ada beberapa mata kuliah terkait yang dia keilmuannya, bukan keilmuan ya, tapi capaian pembelajarannya itu adalah sama, itu bisa diekuivalensikan. Tentu mata kuliah yang belum kalian ambil ya di semester sebelumnya. Nah, kalau misalnya dia itu keilmuan atau capaian pembelajarannya di luar dari mata kuliah teknik kimia seperti itu ya, itu juga bisa disetarakan. Dalam hal ini adalah nantinya di transkrip kalian itu akan ada mata kuliah baru di luar teknik kimia. Misal contohnya kalian nambah untuk pemrograman website misalnya ya, atau pengkodingan website. Nah, itu bisa nambah jadi nanti kalian punya nilai plus nih di transkrip nilai kalian, itu nanti ada mengenai website seperti itu.
Nah, dengan syarat tentunya adalah maksimum 160 SKS kan ya. Jadi maksimum 160 SKS. Jadi bisa diselipin di sana intinya SKS-nya seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Reni. Ya, begitu ya terkait dari MBKM. Jadi kalian begitu kalau mau tanya lebih lanjut bisa ke koordinator MBKM ya, ke Ibu Wika, bisa konsultasi ke Ibu Wika seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi nih di kolom chat dari Fatma Aisyah. Izin bertanya Bu, untuk MKU kewarganegaraan itu diambilnya di semester genap aja atau bisa diambil di semester ganjil juga Ibu? Untuk MKU bisa diambil di setiap semester ya. Jadi kalian boleh misalnya semester lalu udah ambil agama, semester ini ambilnya kewarganegaraan atau ambil Pancasila ya. Jadi itu tiap semester bisa. Jadi ganjil genap ya. Ya, ganjil genap ya. Tapi perlu diperhatikan juga ya kode kewarganegaraan atau bebas Ibu Ika. Soalnya kalau saya mendengar dari mahasiswa itu ketika kode untuk teknik kimia itu sudah diisi oleh prodi lain. Nah, gitu. Itu gimana? Apakah bebas memilih kode kewarganegaraan atau tidak? Sebenarnya kita milihnya adalah kode di kita dulu, tapi memang ada beberapa kasus kemarin yang ngambilnya itu di kelas lain. Seperti itu, ada beberapa kasus dan sepertinya tidak masalah. Maksudnya nanti coba kita pastikan lagi ya. Tidak masalah kalau misalnya memang kelas kita udah penuh gitu. Nah, ya, jadi tidak masalah. Asal mungkin kalau dari saya sih sarannya perhatikan jadwalnya, jangan sampai ada yang bentrok. Karena ini berkali-kali kalian mengabaikan untuk jadwal. Mungkin kalian mikirnya, oh yang satu online, yang satu misalnya dua-duanya online, jadi bisa diparalelkan. Nah, jangan seperti itu. Nanti efeknya adalah ketika kalian nanti ujian juga. Nah, nanti bentrok kan ujiannya juga. Nah, kalian kan ya pihak dari kewarganegaraannya tidak bisa ada toleransi, dari pihak prodinya juga tidak ada. Nah, nanti mau seperti apa? Nah, ini untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Jadi tolong diperhatikan untuk jadwalnya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Yosi Tampu Bolon. Izin bertanya Ibu, untuk mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah pengenalan bioproses, namun untuk syarat SKS-nya sudah memenuhi Ibu, yaitu 144, apakah tetap wajib mengambil mata kuliah pengenalan bioproses Ibu? Terima kasih Ibu. Mungkin Bu Ika, silakan. Halo Yosi, jadi untuk mata kuliah pengenalan bioproses itu memang masuk ke dalam mata kuliah ini ya, apa namanya, pengayaan, tapi dia mata kuliah wajib prodi ya. Dalam hal ini adalah mata kuliah wajib prodi, tapi di bagian pengayaan atau tambahan sifatnya ya. Nah, tapi kalau kalian nggak ngikut kegiatan MBKM, ini wajib diambil. Wajib diambil ya. Jadi yang bisa 144 itu wajib prodi semuanya harus diambil. Yang dia boleh lebih itu MKP. Paham ya? Jadi yang boleh diambil lebih itu MKP. Jadi kalau untuk mata kuliah pengenalan bioproses itu wajib diambil. Apalagi kalau misalnya Yosi itu nggak ngambil ini ya, apa namanya, MBKM. Jadi kalau misalnya MBKM, kalian ngambil MBKM dan bisa disetarakan karena capaian pembelajarannya sama, itu boleh kalian diambil. Jadi mata kuliah pengenalan bioproses itu adalah mata kuliah wajib prodi, tapi dia bagian pengayaan gitu ya. Jadi wajib ya Yosi. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi 144 itu bukan hanya sekedar hitungan SKS semata semuanya udah dihitung 144, tapi ada syarat-syarat tertentu, misal MKP-nya minimal berapa, wajibnya sudah terpenuhi, dan lain sebagainya sudah dijelaskan oleh Ibu Wika. Nah, itu batas-batasannya ya. Oke, ada pertanyaan dari Jessica. Ini kenapa pada ini ya, chat, kenapa nggak
ngomong langsung gitu ya. Kayaknya senang banget saya yang ngomong ya. Bu, izin bertanya, kalau misalkan kita nggak mengambil mata kuliah itu di KRS tapi ingin sit in di kelas tersebut, boleh tidak Ibu? Oke, mungkin saya yang jawab ya Ibu Wika ya. Oke. Nah, mungkin ini hal-hal yang memang diperlukan untuk angkatan terakhir ya, yang sedang melakukan tugas akhir tentunya yang ingin me-refresh kembali materi-materi yang nanti bersangkutan dengan penyelesaian tugas akhirnya. Kalau menurut saya itu bagus untuk sit in, namun alangkah lebih baiknya kalian izin terlebih dahulu kepada dosen pengampunya seperti itu ya. Jadi nanti kalau misal tiba-tiba ada kuis dadakan, apakah kalian mengerjakan atau tidak? Nah, itu kan. Ya kan. Jadi kalau sit in itu diperbolehkan, namun lebih baik izin terlebih dahulu kepada dosen pengampunya seperti itu ya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari Agus Lamriyadi. Izin bertanya Ibu, apakah mahasiswa dapat melihat total pengumpulan resume SG atau webinar yang telah dikumpulkan untuk dapat memastikan berapa resume SG atau webinar yang telah diinputkan pada link yang disediakan, karena ditakutkan file yang telah diupload ternyata belum terinput ke dalam data. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ibu Wika. Itu yang jawab. Nah, jadi boleh sekali ya. Jadi kalian boleh sebetulnya menghubungi dosen pengampunya langsung untuk minta tolong dicekkan kira-kira kalian udah berapa nih. Dan biasanya kalau misalnya saya kemarin untuk tiap mata kuliah SG ketika akan penginputan nilai, saya confirm dulu ke kalian. Misal contohnya di semester lalu ya, tiap semester biasanya saya confirm gitu ya. Jadi kalau yang kurang itu saya confirm lagi, maksudnya saya WA biasanya ya. Tapi ini itu yang telah lalu ya, karena nanti untuk pengampu untuk SG itu akan dialihkan ke Bu Desi ya. Nah, jadi kalian boleh sekali untuk konfirmasi, maksudnya hubungin dosen pengampunya untuk meminta kira-kira kalian tuh udah berapa dan berkesesuaian atau enggak gitu ya. Kalau untuk yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya saya report, jadi saya konfirmasi maksudnya ya, ini kamu baru 9 misalnya, tapi yang bisa diklaim cuma 7 karena berkesesuaian gitu ya. Atau kamu ada enggak misalnya PKM gitu untuk nambah nilai kamu. Dan saya floorin dulu nilainya gitu ya. Kalau misalnya nilainya kecil, tapi kalau misalnya memang dari awal saya lihat bahwa semuanya sudah memenuhi, itu saya langsung kasih nilainya gitu ya. Tapi kalau tidak memenuhi, saya confirm dulu. Nah, jadi yang nilainya di bawah A itu saya confirm dulu, ini kamu SG-nya nggak benar yang diupload misalnya ya, atau kurangnya sekian-sekian, silakan diperbaiki dulu. Nah, biasanya saya confirm dulu ke kalian. Nah, ini untuk selanjutnya, baik sekali kalau kalian itu menanyakan langsung ke dosennya ya, menanyakan langsung ke dosennya. Mungkin nanti Bu Desi juga akan ada skema tertentu mungkin ya, mungkin dia akan punya deadline tertentu. Jadi untuk masing-masing pemasukan nilai dia kasih deadline, nanti akan dia keluarin semua, mungkin rekap dari SG kalian seperti itu ya. Nanti tergantung dari kebijakan Bu Desi seperti apa ya. Seperti itu ya, Gus. Oke, ya jadi untuk koordinator stadium general di tahun akademik sekarang yaitu dipegang oleh Bu Desi ya. Jadi silakan untuk para mahasiswa yang mengambil KRS SG di semester ini, itu untuk angkatan-angkatan terakhir ya, tolong dipastikan kembali bahwa nanti di akhir kalian tidak kekurangan nilai SG-nya atau poin SG-nya seperti itu. Oke, berikutnya. Dari Safira Anggarini, izin bertanya Ibu, jika ada mata kuliah yang belum keluar nilainya, sehingga mata kuliah yang bisa diambil hanya 20 SKS tidak dapat mengambil MKU, bagaimana solusinya Ibu? Maaf Bu jika ada yang salah kata dan terima kasih. Silakan. Oke. Ini bisa disebutkan langsung mata kuliah yang belum keluar ini maksudnya ini ya, untuk semester ini berarti ya Safira ya? Oke, untuk mata kuliah statistik ya? Oke. Seperti ini, kalau yang untuk ini, jadi kan kalian nanti akan ada ini ya, KPRS ya, jadi ada masa perbaikan. Jadi gini, untuk mata kuliah wajib, ini kan saya kira angkatan 2021 ya, jadi saya mohon untuk angkatan 2021, maksudnya dalam artian, dan untuk angkatan semuanya ya, kalau misalnya kalian akan mengambil mata kuliah tersebut, tapi kalian terkendala misalnya karena SKS-nya tidak bisa diambil lebih karena ada nilai yang belum keluar, jadi kalian masuk dulu ke kelas. Paham ya? Jadi dari awal kalian udah ngikutin kelasnya,
Jangan sampai ada yang terlewat. Nanti ketika masa KPRS kalian isi lagi, gitu ya. Dan jangan lupa selain dari masuk kelas juga presensi. Jadi sampaikan ke dosen yang bersangkutan bahwa kalian belum mengambil KRS, tapi saya akan mengambil KRS-nya Bu, karena dan berikan alasannya, seperti itu ya. Jadi ini reminder untuk semuanya, intinya adalah untuk mata kuliah wajib dan yang harus kalian ini ikutin itu kalian intinya adalah masuk kelas dulu dan jangan lupa presensi dan lapor ke dosennya. Itu sih intinya ya, Safira ya. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Bu Wika. Jadi kalian bisa sit in terlebih dahulu pada mata kuliah dengan kode yang nanti kalian akan inputkan di saat PRS nanti, karena PRS itu kan dilakukannya di minggu kedua perkuliahan ya. Jadi sayang sekali kalau 2 pertemuan kalian tidak hadir dan baru di pertemuan ketiga baru hadir, ya kan itu sangat disayangkan sekali. Jadi harus sit in terlebih dahulu seperti itu. Oke, untuk dari pertanyaan selanjutnya Mega Mutiara, izin bertanya Ibu mengenai jadwal MKU. Apabila jadwal MKU yang sesuai dengan teknik kimia bertabrakan dengan jadwal mata kuliah wajib, apakah bisa ambil di jam lain tapi tidak sesuai dengan jadwal prodi, Ibu? Terima kasih. Dari Mega Mutiara. Oke, baik. Mega, intinya untuk MKU memang kalian cari kelas yang berkesesuaian sama jadwalnya prodi. Gitu. Jadi apakah seperti itu maksudnya Mega pertanyaannya? Jadi intinya adalah kalian mengambil kelas MKU yang berkesesuaian sama jadwal prodi. Maksudnya dalam artian adalah kalau misalnya jadwal kelasnya itu untuk teknik ini atau tidak sesuai, kalian bisa mengambil kelas lain, izin dulu ke dosennya tentunya ya, dosen yang bersangkutan di sana, dan jangan lupa disampaikan juga ke kita ya, nanti jadi kita bisa cek nih kira-kira yang ngambil di luar tekniknya siapa. Kalau berdasarkan kasus-kasus yang lalu itu bisa intinya seperti itu. Ya, jadi MKU-nya ya yang harus disesuaikan, bukan mata kuliah wajib prodi yang disesuaikan. Jadi MKU-nya yang harus mengikuti jadwal dari prodi gitu ya, diingatkan. Jangan karena kalian ingin bangun siang, kalian baru masuk kelasnya kelas RB misalnya. Jangan kayak gitu, aduh. Ya. Oke, selanjutnya dari Disti Rahmawati. Ya, berikutnya ya. Izin bertanya Ibu, untuk KKL, sistemnya kita yang mencari tempatnya seperti KP atau nanti dicarikan oleh prodi ya Bu? Dan jika dari kami yang mencari tempatnya, bagaimana prosesnya Bu? Terima kasih. Ini tentang KKL. Silakan Ibu Wika. Sama dengan mahasiswa yang akan ikut nantinya. Itu jawaban dari saya, Bu Reni. Ya, jadi tidak mutlak itu harus prodi yang menentukan atau harus mahasiswa yang menentukan, tidak. Karena kan kita harus mempertimbangkan berapa jumlah mahasiswa yang akan ikut, peserta yang akan ikut, kemudian perusahaan nanti yang akan menerima kita itu tidak semua bisa sekaligus. Itu pertimbangan kita nantinya ya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi nantinya. Oke, ya betul ya. Jadi kalau kalian ada info atau ada ide untuk ke perusahaan mana, silakan untuk diskusi dengan kami seperti itu ya. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin kalian open mikrofon ya, biar jangan saya saja yang membacanya. Oke, silakan nih. Ada lagi? Tidak? Silakan untuk open mic. Oke, ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, rasanya sudah tidak ada yang bertanya. Nanti untuk record dan PPT materinya akan disampaikan di mana, Ibu Wika? Nanti kita akan bagikan link drive-nya kalau untuk yang record, kemudian untuk yang PPT nanti langsung di-share aja via WhatsApp grup ya. Ya, oke. Jadi tambahan mungkin ya. Jadi teman-teman di Prodi Teknik Kimia ini memiliki website ya, website tk.itera.ac.id yang bisa kalian kunjungi. Nah di situ websitenya wajah baru gitu ya. Dan nanti akan ada informasi yang disampaikan terkait dari informasi umum dari prodi, dari profil dosen, kemudian dari link-link berkas-berkas terkait SOP, panduan dari penelitian, KP, tugas akhir, terus ada berita-berita terkini dari teknik kimia gitu ya, prestasi-prestasi yang kalian lakukan gitu, itu semua bisa kalian akses di website kami tk.itera.ac.id seperti itu ya. Silakan nanti dikunjungi. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan, mumpung ada mahasiswa kami di sini lumayan banyak nih, di sini ada 243 partisipan. Mungkin yang tadi Bu Reni mengingatkan kepada mahasiswa, intinya pengambilan kelas itu jangan berdasarkan misalnya karena bangunnya siang maka tidak mau ikut kelas lagi gitu ya, karena itu akan mengganggu situasi kondusif atau tidaknya kelas pada jam-jam selanjutnya gitu intinya. Jadi sebisa mungkin sesuai dengan yang diambil di KFS gitu. Pak Jito sepertinya tadi ingin berbicara. Ya, Bu Reni, ini kesempatan kalian untuk bertanya masalah kurikulum. Jadi tidak ada cerita nanti yang saya dapat informasi bahwasanya Prodi tidak mendukung kalian dalam program MBKM atau kurikulum merdeka. Itu tolong diingat semuanya. Ya, kita selalu mensupport kalian kok. Keinginan kalian seperti apa, dibicarakan di prodi, supaya apa? Supaya semua apa yang kalian inginkan itu kita usahakan bisa terlaksana. Ya, jadi jangan mentang-mentang, oh iya, tapi pasti ada risiko yang akan kalian ambil. Itu, jadi jangan berdasarkan informasi di luar yang tidak jelas. Jadi kalau kalian mau konfirmasi ke kita-kita ini kepada dosen atau kepada dosen walinya. Ya, Pak, kami ada informasi untuk program seperti ini, kira-kira apa nih yang bisa atau apa nih yang setidak-tidaknya nanti akan membuat penambahan soft skill kalian, penambahan kenalan kalian, penambahan pengalaman kalian di luar sana. Ya. Jadi tidak ada ceritanya prodi melarang-larang kalian untuk MBKM. Pak, saya pengen seperti ini, coba dibicarakan dengan dosen walinya kira-kira. Ya, tentang konversi. Itu adalah maksimal 20 SKS pastinya untuk MBKM. Ya, risikonya kita kasih gambaran. Jadi kalau sudah ada informasi baru kalian diskusikan. Jadi jangan menerima informasi, kemarin ngomong kakak tingkat seperti ini Pak. Nah, itu ya. Jadi tolong di cross check ke dosen walinya atau bisa datang ke saya. Itu aja sih Bu Reni tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Jito atas informasinya. Saya beri kesempatan kembali, barangkali baru terpikirkan dari mahasiswa yang ingin bertanya. Atau masih malu-malu nih. Oke, diingatkan kembali bahwa hari ini hari terakhir ya, tanggal 24 Januari untuk pengisian KRS ya. Jadi tolong diperhatikan kembali KRS-nya, kode-kodenya, pembagian kelasnya, jangan ada yang salah. Dan
Jadi lihat kembali ya, jangan ada yang tertinggal, apalagi mata kuliah wajibnya seperti itu ya. Oke, jadi setelah acara ini dipersilakan bagi yang belum melakukan perwalian dengan dosen wali, segera hubungi dosen walinya, baik itu online ataupun offline ya. Kita nanti ketemu lagi dengan dosen-dosen yang ada di Prodi Teknik Kimia saat perkuliahan ya, mulai tanggal 30 ya. 30 Januari ya, kita sudah mulai perkuliahan semester genap tahun akademik 2022-2023. Oke, kalau seperti tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya tutup acara sosialisasi kurikulum program studi teknik kimia 2023 ini. Terima kasih kepada Ibu Wika yang sudah memaparkan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan memberikan informasi-informasi yang penting bagi mahasiswa kami. Dan untuk mahasiswa yang telah hadir, jangan lupa untuk ingat pesan-pesan kami, dan bagi yang tidak hadir, tolong untuk mahasiswa yang hadir, ya, perpanjang informasi ini kepada teman-teman kalian satu angkatan ya. Oke, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.